Halo, kembali lagi di channel Radista. Kali ini gue mau bahas STB yang pada saat kita rekam video ini, setahu gue sih belum ada yang pernah bahas ya, yaitu STB Advan Digibox ST01. Dan seperti biasa, kalau kalian mau beli produk ini, kita taruh link pembeliannya di deskripsi. Oke, jadi pada saat kita rekam video ini, harga STB itu emang lagi pada naik. Tapi ini menurut gue harganya masih cukup terjangkau, apalagi karena ini dari merek yang terkenal dan bergaransi resmi 1 tahun. Ini harganya cuma di 230.000. Dan ini untuk paket pembeliannya sendiri, selain unitnya, kita dapat adapternya. Ini panjang kabelnya sekitar 1 meter. Ini untuk powernya sekitar 5 volt 1 ampere, jadi sekitar 5 watt. Kita juga dapat kabel RCA. Ini juga panjangnya sekitar 1 meter. Kita dapat kertas garansi, sama seperti gue bilang tadi, ini produknya bergaransi resmi 1 tahun. Dan kalau kalian beli di Radista, ini kita bisa bantu untuk klaim garansinya. Kita juga dapat kertas panduan. Ini menurut gue cukup lengkap untuk informasinya, ini dalam bahasa Indonesia semua. Dan kita juga dapat remote control. Ini dia menggunakan 2 baterai A3, cuman masih belum dapat dalam paketnya. Ini untuk ukuran remote-nya menurut gue cukup simple aja ya, kecil. Oke, kita langsung bahas untuk unit utamanya sendiri. Ini bahan utamanya untuk casingnya ini plastik, jadi bukan yang besi. Di samping, kanan kiri, atas dan bawah ini banyak lubang ventilasi untuk sirkulasi udara. Dan ini karena dia nggak ada kipasnya, ini pasti kalau kita lagi pakai agak lama, ini pasti unitnya bakal agak panas. Itu normal, bukan berarti itu bermasalah. Di bagian bawahnya ini kayak ada tempat buat kaki yang karet gitu, tapi ini nggak ada karetnya, jadi agak gampang geser-geser di atas meja. Di bagian depannya ini plastik glossy. Ini ada 4 tombol, power, menu, dan untuk ganti channel. Di tengahnya ini ada receiver untuk remote-nya, jadi kalian arahin remote-nya ke tengah unitnya. Ada colokan USB juga, ini buat kita colokin flash disk atau hard disk eksternal, atau bukan antena, dongle USB WiFi ya, karena ini kita bisa streaming YouTube dan lain-lain. Tapi kita harus beli USB receiver WiFi terpisah, itu kita juga jual, meskipun beda merek, tapi itu kita udah coba tes dan berfungsi. Harganya sekitar 50 ribuan. Di bagian belakangnya kita mulai dari paling kanan, ini ada colokan untuk kita colokin adapternya tadi. Terus di tengahnya ini ada 2 output utamanya, jadi ada HDMI dan RCA. Nah, kalau kalian punya TV yang nggak ada colokan RCA-nya, atau kalian mau pakai monitor komputer sebagai TV, itu kalian bisa pakai yang HDMI. Kita jual kabel HDMI yang harganya nggak nyampe 20.000. Kita taruh linknya di deskripsi. Dan di paling sebelah kiri ini ada 2 colokan antena. Jadi yang kiri ini antena in, dan yang sebelah kanannya antena out. Nah, kalau kalian nggak ngerti antena out itu apa, sebenarnya yang penting itu yang sebelah paling kiri. Nanti kita colokin antenanya itu ke yang paling kiri. Oke, sekarang kita mau tes STB-nya. Ini kita pakai monitor komputer aja. Jadi ini kita colokin antenanya dulu ke yang paling kiri. Nah, ini kita ambil kabel HDMI dari PC. Ini kita colokin ke port HDMI-nya, dan kita colokin adapternya. Jadi ada 3 kabel yang keluar dari STB-nya, dan ini ada muncul keterangan boot. Jadi ini dia pertama kali nyala itu ada keterangan boot. Nah, ini pertama kali muncul logo Advan. Dan biasanya pertama kali gitu kita harus settingin dulu. Ada setting yang kita harus ubah-ubah. Tapi kalau misalnya kita nggak apa-apain dalam sekitar 10 detik, dia otomatis bakal scan untuk stasiun TV-nya. Tapi ini untuk kalau misalnya kalian pakai antena yang ada boosternya ya. Jadi kalau kalian pakai antena yang kayak kita pakai ini yang nggak ada boosternya, dia nggak bakal muncul apa-apa. Jadi kita langsung exit aja. Dan ini kita udah coba tadi, kalau misalnya kita pakai booster itu justru malah lebih jelek dibanding kalau kita nggak pakai booster ya. Jadi kalau kalian pakai booster, coba dicopot dulu aja. Nanti kalian bisa coba-coba. Ini kita
masuk ke menu seperti ini. Ini gue ganti ke bahasa Inggris dulu karena gue lebih terbiasa sama bahasa Inggris. Untuk country-nya biarin, FTA-nya ini di all aja, biarin, ini biarin. Nah, ini yang antena powernya kita on. Nah, terus kita juga bisa masukin location code, ini kayak kode pos kalau kalian mau untuk fitur EWS-nya. Tapi kita biarin aja, kita coba channel search, kita lihat dapat berapa channel. Oke, ini udah berhasil scan dan ini kita dapat 26 channel, dan ini pastinya tergantung area, tergantung posisi antena, bahkan tergantung antena yang kita gunain, dan bahkan kadang-kadang tuh tergantung waktu yang kita scan ya. Soalnya tadi gue sempet coba kita tuh bisa dapat 30 channel. Nah, ini sekarang kita coba scan lagi, justru malah cuma dapat 26 channel. Jadi kalau kalian pakai STB, coba scan-nya itu beberapa kali, kalian bisa dapetin berapa channel untuk dapetin maksimalnya berapa. Nah, ini contohnya kita lagi nonton Kompas TV HD, dan ini kalian bisa lihat sendiri untuk hasil kualitas gambarnya. Ini menurut gue cukup jernih banget ya, ini serasa kayak nonton YouTube gitu. Dan ini emang kita sengaja mute suaranya. Sebenarnya ini monitornya ada speakernya, tapi kalau kalian pakai ini di monitor komputer yang nggak ada speakernya, untuk suaranya kalian bisa colokin speaker aktif ke colokan yang merah putih. Jadi nanti suaranya itu keluar dari speaker aktif, terus gambarnya keluar dari monitor komputer. Nah, untuk penggunaannya ini sih sebenarnya sama seperti STB pada umumnya ya. Sebelumnya kita pernah bahas STB dari Advan C, dan itu kurang lebih penggunaannya seperti itu. Jadi ya untuk remote-nya sama seperti remote TV biasa, kita bisa ganti channel. Nah, ini contohnya kalau sinyalnya kurang itu gambarnya seperti ini ya. Biasanya kan kalau TV analog itu kalau misalkan sinyalnya kurang itu kayak ada semut-semutnya. Nah, kalau di TV digital itu sama sekali nggak bakal ada semut-semut, tapi kalau misalkan emang sinyalnya kurang, hasilnya itu kurang lebih seperti ini, kayak jadi kurang bagus atau bahkan nggak dapet sinyal sama sekali. Nah, ini tapi kalau misalkan kita dapat sinyal yang bagus, ini hasil videonya sendiri ini cukup jernih, teksnya yang di bagian bawahnya ini kelihatan jernih banget. Nah, kalau kita mau ngelihat daftar channel yang kita dapetin, kita tinggal pencet OK sekali. Nah, ini kita bisa lihat sendiri daftar untuk channel yang kita dapetin. Nah, ini contohnya kita dapat tadi 26, jadi habis 26 seharusnya kembali ke 1. Oke, gue sekarang mau bahas salah satu fitur dari STB-nya, yaitu kita bisa ngerekam TV ke flash disk atau ke harddisk eksternal. Jadi kita tinggal colokin flash disk atau harddisk eksternal, nanti di sebelah kanan pojok kanan bawah ada keterangan nih, ada colokan USB. Terus kita tinggal, kalau kita mau ngerekam TV, kita tinggal pencet tombol yang merah ini ya, yang di atasnya tombol kuning. Kita tinggal pencet sekali, dan ini sekarang dia mulai ngerekam TV. Nah, kalau kita mau stop, kita tinggal pencet tombol yang di sampingnya, yang di atas tombol warna hijau. Sure to stop recording, oke. Dan kalau misalnya kalian mau nonton hasilnya, itu kalian tinggal pencet tombol yang warna merah pojok kiri bawah. Nah, ini ada daftar rekaman yang kita rekam. Contohnya tadi kita baru rekam sekali, kita oke. Dan ini hasil video rekaman kita. Dan ini kalau kalian mau pindahin ke komputer untuk kita baca di komputer itu bisa. Kalian tinggal colok aja, nanti di flash disk-nya atau di hard disk eksternal itu muncul folder GX DVR. Di dalamnya itu nanti bakal ada file yang extensionnya TS, itu kalian tinggal ubah extensionnya aja ke MP4 dan kalian bisa baca videonya di komputer kalian. Dan terakhir gue mau bahas fitur namanya tuh time shift. Jadi kita tuh kayak bisa ngepost TV live ya, tapi itu syaratnya kita harus colokin flash disk atau hard disk eksternal, karena dia tuh bakal make flash disknya sebagai berhentiin siarannya ya. Jadi misalkan nih kita pencet tombol yang play ya, yang di atasnya tombol warna merah ini.
Kita pencet. Nah, ini kita lagi post siaran TV secara live. Dan kalau misalnya kita pencet lagi, dia bakal lanjut. Jadi dia bukan bakal kembali ke siaran yang langsung, tapi dia kembali ke setelah yang kita post itu. Jadi sebelumnya kita pernah bahas STB yang Advance C, itu time shiftnya tuh cuma ngepost, terus pas kita unpost dia kembali ke siaran langsung. Nah, ini kalau kita post di sini, dia sebenarnya tuh ngepost, beneran ngepost. Terus kalau kita playback lagi, dia ngelanjutin yang ini. Tuh, dia ngelanjutin yang ini. Dan kalau misalnya kita mau berhenti atau kembali ke siaran yang langsung, kita tinggal pencet yang stop. Tadi yang di atas tombol warna hijau, stop time shift, oke. Dan sekarang kita kembali ke siaran yang langsung. Oke, sekarang kita mau tes untuk hasil gambarnya di beberapa channel. Ini contohnya Antv. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk gambarnya seperti apa. Nanti kita bakal coba beberapa channel lain. Kita lihat hasilnya sebagus apa. Oh ya, gue tadi lupa bilang kalau di depan ini kan kalian bisa lihat sendiri, ini ada display. Ini dia ngasih tahu kita lagi di channel berapa. Dan ini kalau misalkan kalian mau, kalian bisa ganti supaya dia itu ngasih lihat jam ya. Kalau misalkan kalian mau ubah ini sebagai jam, itu juga bisa di settingnya. Dan gue juga lupa mau bahas tadi, kita tuh bisa playback data yang ada di flash disk atau hard disk eksternal. Itu justru di remote-nya tuh ada tombol khusus untuk USB. Jadi di bawah tombol 7, kalau kita pencet itu dia bakal muncul ini flash disknya. Kita tinggal oke. Nah, ini muncul semua file dan folder yang ada di flash disk ini. Dan ini kita bisa playback, contohnya ini video. Ini formatnya AVI. Terus ini kita coba exit. Ini gue ada beberapa contoh video. Ini ada FLV. Dia bisa playback FLV. Dia bisa playback MP4 pastinya. Jadi file yang HD ini dia bisa setel secara lancar. Kita juga bisa pastinya ngelihat foto. Contohnya ada foto. Sama kita juga pastinya bisa setel musik berbentuk MP3. Cuman ini karena nggak ada speakernya, kita nggak bisa dengerin. Dan ini equalizernya ini nggak akurat ya, ini cuman kayak visualisasi doang, nggak yang live. Nah, ini tadi yang gue bilang bakal muncul folder GXPVR. Ini kalau kalian bisa masukin, kalau kita masuk ke foldernya, ini kan ada yang file namanya belakangnya itu TS. Ini kalian ubah ke MP4 di komputer biar bisa kebaca di komputer. Dan kalau misalnya kalian mau lebih simple, kalian bisa masuk ke menu, terus kalian bisa ke paling kanan, terus ada media center. Nah, ini kita bisa misalkan video. Nah, ini dia akan hanya muncul video ya, jadi file-file yang selain video itu dia nggak muncul. Contohnya kalau kita ke folder picture, ini nggak ada filenya, jadi dia kayak ngefilter semua file video yang ada di flash disknya atau hard disknya. Sama juga seperti musik dan picture. Jadi kalau kita ke picture, kita masuk ke folder musik, ya nggak ada ya, jadi hanya di folder yang ada gambarnya yang kebaca. Oke, tadi gue juga lupa, terakhir nih ya, kita mau bahas untuk kita setel YouTube dari WiFi. Jadi kita harus pakai alat
seperti ini. Jadi ini sebenarnya merek Advance C, tapi bisa kita udah coba tes tadi. Di sini kita tinggal colokin ke colokan USB-nya, dan nanti di pojok sini bakal ada muncul keterangan bahwa ada USB WiFi yang terhubung. Kita tinggal masuk ke menu, kita tinggal ke kita harus masuk ke network setting dulu. Jadi ke pengaturan, terus ke yang network setting, terus kita masuk ke scan ya. Jadi harus pencet tombol yang hijau. Nah, ini muncul semua WiFi yang ada di sekitar kita. Tinggal kita coba masukin passwordnya aja. Misalkan ini kita ke Ridista Home, kita masukin passwordnya. Oke, jadi kita nggak jadi ke Ridista Home soalnya gue lupa passwordnya. Kita masuk yang ke Trenet aja nih, yang kebetulan gue ingat passwordnya. Nah, ini kalau udah terhubung bakal ada muncul checkmark. Kita exit. Nah, sekarang kita bisa ke yang USB, terus ke internet. Nah, di sini misalkan kita ada cuaca, misalkan ini cuaca di beberapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Jogja. Nah, ini kita bisa juga setel YouTube. Nah, ini tampilannya cukup simple ya, gak banyak yang heboh-heboh. Ini contohnya yang lagi trending. Contohnya ini yang tiba-tiba tenis. Nah, ini kayaknya awal-awalnya ini nggak ada videonya deh. Kita coba exit dulu aja deh. Ganti ke ini deh, BTS. Semoga nggak kena copyright. Tuh, jadi kita bisa nonton YouTube dari sini, dan ada beberapa layanan lain. Nanti kalian bisa cek sendiri, ada video dan lain-lain. Oke, kayaknya gitu aja kali ini. Seharusnya sih udah gue bahas semua, tapi kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Kalau kalian mau beli STB ini, kita taruh link pembeliannya di deskripsi. Dan kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like, dan jangan lupa subscribe ke channel Ridista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.